Setelah Nabi Muhammad meninggal, ini Quran kemudian dibaca dan diikuti oleh para pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi pengikutnya beliau, tentu saja ayat ini harus jadi pengalaman kita juga. Makanya sekarang saya tanya, telah sampaikah kepada kalian kisah tentang Musa? Sudah. Idra'a naron. Kisah Musa melihat api sudah sampai. Kisah Musa melihat api sudah dialami. Karena di Quran kalau ada kata-kata naron selalu terjemahnya neraka. Makanya Quran tidak bisa dipahami secara leksikal, harus dari sisi gramatikal, harus dari sisi konteks. Idra'a naron faqala li ahlihim kusu inni anastu naron. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, faqala li ahlihim kusu inni anastu naron. Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Jadi keluarganya Musa disuruh tunggulah di sini, aku melihat api. Hati-hati dengan api di sini. Hati-hati dengan naron di sini. Luar biasa. Berikutnya apa? La'alli atikum minha biqobasin au ajidu alan nari huda. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Tinggallah di sini keluargaku, aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit saja daripada api itu. Atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Lalu berikutnya, ayat yang ke-11. Falamma atahanu dia, ya Musa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Ya Musa. Ketika datang ke tempat api itu, dia dipanggil. Ya Musa. Mau dipanggil? Mau pada dipanggil? Aduh, kalau nggak mau dipanggil keterlaluan. Aduh, saya pengen sekali dipanggil. Ya Musa, dipanggil. Terus berikutnya apa? Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Apa kita tidak tersentuh dengan kisah ini? Apakah kita tidak ingin mengalami kisah ini? Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, berimanlah kalian kepada Tuhanku Allah. Apa kata Bani Israel? Bagaimana mungkin aku bisa beriman pada Tuhanmu Musa, kalau aku belum bisa melihat Tuhanmu dengan terang benderang. Kemudian mereka disambar kilat. Dan setelah itu mereka dibangkitkan dari kematian jiwanya. Dan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa tidak mau? Aduh. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu Musa. Fahla na'laika, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Saya tadi berbicara tentang 0, 1, 2, 3. Sebelum alam semesta diciptakan, yang ada adalah kekosongan. Itu sumber awalnya. Tapi jangan lupa, di balik kekosongan itulah ada Dia satu-satunya. 01. Lalu Dia satu-satunya ingin menunjukkan kecerdasannya. Ingin menunjukkan sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Bagaimana Dia disebut Maha Pencipta kalau tidak mewujudkan kecerdasan dalam bentuk ciptaan?
Bagaimana seorang insinyur dikatakan pencipta gedung kalau dia tidak pernah membuat gedung? Bagaimana seorang ahli listrik dikatakan ahli listrik kalau dia tidak bisa membuat pembangkit listrik? Dan untuk melihat kemaha cerdasannya beliau, maka beliau kemudian mewujudkan diri dalam ciptaannya. Dengan apa Allah menciptakan alam semesta ini? Ternyata dengan 3 atom perdana. Helium, litium, deuterium. Kalau berbicara atom, di dalamnya cuma ada beberapa unsur. Unsur pertama inti atom. Ada apa di situ? Ada neutron, ada proton. Itu yang disebut dengan materi. Di luar kulit ada yang namanya elektron, itu namanya materi. Pertanyaannya, antara inti atom dengan elektron ada ruang kosong? Berapa besar ruang kosong sebuah atom? 99% adalah ruang kosong. Kita terbiasa kalau melihat sesuatu bendanya bukan ruang kosongnya. Kalau kita melihat angkasa yang dilihat burungnya bukan ruang kosongnya. Kita terbiasa membodohi diri kita sendiri. Padahal yang nampak luas adalah ruang kosongnya, bukan burungnya. Kalau kita lihat bulan, yang kita lihat bulannya, bukan ruang kosong di sekitar bulan. Lalu pernahkah kita berpikir, siapa yang menjaga bulan agar jaraknya tetap dengan bumi dan matahari? Sehingga saat bulan pada titik tertentu, matahari yang besarnya 1.000.000 kali bumi, bisa dihalangi oleh 1 bulan yang kecil. Itu namanya gerhana. Bagaimana dia menciptakan dan meletakkan bulan sedemikian presisinya? Siapa yang dibalik kekosongan itu? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang menjaga agar bulan berputar mengelilingi bumi? Pada saat bersamaan bulan dan bumi berputar mengelilingi matahari, siapa yang menjaganya? Kalau kita lihat bintang-bintang, banyakkan bintangnya, banyakkan ruang kosong. Kita terbiasa melihat bintangnya, tapi sekali sekarang saya ajak lihat ruang kosongnya. Sekarang lihat ruangan ini, banyakkan mana? Isi apa ruang kosong? Kita terbiasa melihat isi, tapi tidak melihat ruang kosong. Ada apa di balik kekosongan itu? Kosong menjadi 1, 1 menjadi 2. Ternyata tubuh kita semua, alam semesta ini diciptakan oleh atom. Atom itu 2, itu yang disebut dengan dualitas, positif dan negatif. Apa yang tidak ada di semesta ini? Yang dualitas. Semuanya dualitas. Semuanya dualitas. Jadi kalau ada orang yang coba-coba menendang dualitas, pengen positif tidak mau negatif, dia sudah melanggar hukum alam. Makanya kesempurnaan manusia bukan terletak pada kemampuan menendang yang negatif, mencengkram yang positif. Tapi terletak pada kemampuan memeluk dua-duanya dengan keikhlasan yang sama. Disitulah kesempurnaan. Apa perintah Allah pada Nabi Musa? Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku inilah Tuhan Musa. Fahla na'laika. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Lewati dualitas itu Musa. Kamu jangan ingin positif menendang yang negatif. Jangan ingin orang baik yang datang pada kamu lalu mengusir orang yang tidak baik. Jangan ingin berhasil terus kemudian kamu menolak kegagalanmu. Terimalah semesta ini apa adanya. Karena semesta sudah aku ciptakan dengan positif dan negatif. Ini hukum alam yang tidak bisa ditolak. Tidak ada kamu kalau tidak ada positif dan negatif. Bukankah ibu bapak kita juga positif dan negatif? Lalu menjadi kita, bukankah positif dan negatif? Bukankah listrik pun bisa nyala karena ada positif dan negatif? Bagaimana mungkin kita bisa menolak? Lihat orang-orang yang sudah sampai di tingkat kesadaran. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka sudah bisa melampaui dualitas apa adanya. Maka mereka menjadi orang-orang yang damai. Ciri orang yang damai cuma ada 4. 1, sudah mengalami selflessness. Sudah lepas segala keakuan. Tidak tahu apa-apa.
tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Di titik itu kehidupan menjadi sangat mudah. Lihat orang-orang yang masih pakai atribut, parkir mobil saja sulit. Maka beruntung ya, kita bukan siapa-siapa. Parkir bagian yang ujung, alhamdulillah. Bagian VIP, alhamdulillah. PPIP, alhamdulillah. Gak dapat parkir pinggir jalan, alhamdulillah. Tidak mesti marah sama security. Tapi lihat orang yang merasa dirinya siapa. Sulit hidupnya. Lihat orang yang bukan siapa-siapa. Ketika piknik kemana-mana, dapat tidur di tempat kasur yang enak, alhamdulillah. Dapat kamar yang gak enak, alhamdulillah. Dia menganggap itu suratan takdir, karma yang harus dia selesaikan dan dia lalui, sudah. Barangkali dulu pernah jadi panitia, barangkali pernah menempatkan orang di tempat yang salah. Kemudian dia juga sekarang kebagian, bukan panitia di tempat yang salah, udah. Kayaknya dulu waktu saya jadi panitia, kayaknya saya punya karma sama orang. Semudah itu. Itu namanya selflessness. Hilang segala keakuan. Sudah begitu kita. Harusnya belajar agama itu sampai di situ. Selflessness. Bukan merasa paling bisa, bukan merasa paling tahu. Bahkan merasa jadi Tuhan itu sendiri. Bahkan berhak menghukumi dan menjustifikasi orang. Batal tidak batal sholat subuh aja diatur sama dia. Batal tidak batal puasa aja yang atur dia. Saya heran kok. Banyak sekali orang yang kemudian pada bermunculan jadi Tuhan. Sepertinya dia yang punya kapling surga dan neraka. Bahkan berani menjustifikasi orang yang ini surga, yang ini neraka, ini surga, ini neraka. Aneh. Firaun dulu dicaci maki karena Firaun ngaku Tuhan. Dia bukan ngaku Tuhan, jadi Tuhan. Saat kita sedang mengatur Tuhan supaya ngikutin segala keinginan kita, kita pun sudah melampaui batasannya Firaun. Kita sedang jadi Tuhan. Tuhan jadi hamba kita karena Tuhan dipaksa mengikuti segala keinginan-keinginan kita. Siapa yang muslim? Siapa yang pasrah? Muslim itu orang yang pasrah. Pasrah total kepada Allah. Muslim itu sebutan bagi orang yang Islam. Islam itu artinya pasrah. Makanya inti sarinya agama adalah pasrah. Pasrah siapa? Pasrah sumerah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Bukan untuk kita, untuk menyenangkan Dia sendiri. Kita lupa. Seakan-akan kita dicipta Tuhan untuk kita. Lalu kita terus menerus menyenangkan diri kita sendiri. Sekarang saya kasih kuesioner sederhana. Pertanyaan seperti ini. Kalau ini kekayaan. Ini keluarga. Ini tubuh. Ini jiwa. Ulangi lagi. Ini kekayaan. Wakil dari semua harta kita. Di situ ada pekerjaan, kekuasaan, ambisi, keinginan. Udah diwakilkan satu aja. Kekayaan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, tubuh. Yang keempat, jiwa. Maaf ya, berapa banyak porsi waktu dan tenaga untuk kekayaan? Paling banyak. Oke. Untuk keluarga, paling banyak kedua. Untuk tubuh, paling banyak ketiga. Rela meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk pasang alis bulu mata. Saya kemarin diskusi dengan tukang alis bulu mata, saking herannya saya. Kok ada ya toko yang pasang bulu mata? Saya nggak percaya. Ternyata antri. Antri, saya kaget. Oh antri, ternyata saya ini mungkin karena kurang gaul ya. Jadi saya kaget. Kemudian saya nyamperin di situ, pengen diskusi. Pasang bulu mata berapa jam? Terus dia nanya, emang papa mau pasang bulu mata? Bukan, saya nanya. Berapa lama? Kalau bulu matanya ya langsung tempel pak,
itu cuman sebentar, sejam selesai. Tapi kalau ditempel satu-satu, satu bulu, itu satu mata 3 jam, 2 mata 6 jam. Oh, saya cuma mikir, itu baru satu organ tubuh yang namanya mata, itu pun baru bulunya. Sekarang mata dalamnya ingin lebih cantik, ya toh? Kan ada juga itu perawatannya. Iya, kontak lainnya ada yang warna ungu, warna biru, warna kuning, warna hijau, dan lain-lain. Saya bukan anti dunia. Cuman ini sedang ngitung berapa banyak porsi uang, waktu dan tenaga kita untuk ngurusi kekayaan kita, untuk ngurusi keluarga kita, untuk ngurusi tubuh kita. Dan yang terakhir, berapa banyak porsi untuk mengurusi diri sejati kita, teman sejati kita yang bernama jiwa, yang tidak akan pernah mati. Kekayaan akan meninggalkan kita saat kita masih hidup. Keluarga, bahkan banyak yang berpisah ketika masih hidup. Tubuh pun suatu saat akan tidak layak pakai lagi dan berpisah dengan kita. Tapi jiwa tidak akan pernah mati. Ada gak yang terbalik? Kira-kira jiwa yang pertama, tubuh yang kedua, terus keluarga yang ketiga, dan yang keempat adalah kekayaan. Ada? Saya kira tidak ada. Jadi kalau saya baca Quran surat Ibrahim, di situ dikatakan orang yang tersesat adalah orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Kayaknya kita ini tersesat semua. Termasuk saya. Itu definisi orang sesat dalam Quran surat Ibrahim bagian pertama. Orang tersesat adalah orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Kita jujur, tadi saya beri kuesioner. Kalau ini kekayaan, ini keluarga, ini tubuh, ini jiwa. Mana yang diberi porsi lebih banyak? Dari waktu, uang, dan tenaga yang disediakan Tuhan untuk kita. Ternyata kita mengurus yang tidak pasti. Yang pasti tidak pernah kita urus. Mungkin pertanyaan konyolnya seperti ini. Kalau jiwa itu makanannya apa sih? Karena banyak yang GR. Kalau sudah menyebut-nyebut nama Tuhan merasa sudah ngasih makanan pada jiwa. Padahal di Quran sudah Al-Kahfi dikatakan, lihatlah makanan itu, lihatlah makanan itu. Ternyata makanan jiwa itu harus dilihat. Dengan mata mana melihat? Ya tentu saja. Pintu langitnya harus dibuka supaya mata kalbunya terbuka. Karena dengan mata itu, karena mata ini adalah sebangsa materi, sebangsa kornea. Yang dilihat coba urusan materi. Tapi ada satu mata yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa buktinya saya mengatakan gitu? Saat kita di rahim ibu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Bukan melihat kata-katanya. Ya, aku menyaksikan. Bersesungguhnya kita sudah dikaruniai 2 pasang mata. Satu mata lahir, satu mata jiwa. Dan saat di rahim ibu, mata lahir kita sengaja ditutup sama ketuban. Yang berbicara adalah mata jiwa. Apa buktinya? Saat ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, ya, aku menyaksikan. Pertanyaannya, apa yang pernah kita saksikan di sana? Masih ingat sampai sekarang? Dan kalau sudah lupa, berarti kita sudah melupakan dia. Itu utang yang harus dibayar sebelum kita pulang menemui dia. Makanya jangan punya utang sebelum mati. Utang yang paling besar adalah utang kepada Allah. Baik. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu Musa. Fahla na'laika. Tanggalkan kedua terompahmu. Lepaskan dualitas. Kita hidup dalam dualitas. Tapi disuruh melepaskan dualitas. Luar biasa perjuangannya. Hidup dalam dualitas. Diciptakan semesta pun oleh dualitas. Dan untuk memelihara dualitas ini, lalu masuklah angka 3. 0, 1, 2, 3. Apa yang 3? Yang pertama penciptaan. Yang kedua pemeliharaan. Yang ketiga peleburan. Mobil dicipta di pabrik mobil.
Begitu taunya sudah lewat, jadi apa? Jadi rongsokan, bukan? Ketika sudah rongsokan, dikilo. Setelah dikilo, kemana? Yang aluminium masuk kelas aluminium. Yang plastik masuk kelas plastik. Yang baja masuk kelas baja. Yang besi masuk kelas besi. Dihancur lagi. Bukankah? Berikutnya apa? Dibikin mobil baru. Kalian lupa ya, ketika beli mobil baru, sebenarnya ini mobil saya yang dulu. Kenapa? Udah lahir kembali. Bahasa sekarangnya kan reborn. Iya, lupa. Padahal sebetulnya bagian dari mobil kita juga ada di situ. Kita juga ngasih saham sama mobil itu. Gak ada mobil yang benar-benar baru. Semua itu adalah proses daur ulang. Dan suatu saat tidak lagi pakai, didaur ulang lagi. Terus begitu. Penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Itu adalah keniscayaan yang harus ada untuk mempertahankan keabadian. Lihat daun di pohon. Pertama muda, hijau, lucu, terus menua, terus berikutnya menguning, terus jatuh, terus jadi pupuk, nanti jadi daun muda lagi. Itu sebabnya kematian bukan titik akhir dan kelahiran juga bukan titik awal. Siklus bisa berjalan dari mana saja. Lihat tubuh saya, 51 tahun sekarang. Suatu saat tidak lagi pakai lagi, tidak bisa ngomong seperti ini lagi. Dan suatu saat akan jadi rongsokan. Setelah jadi rongsokan saya tinggal. Tuhan sudah menciptakan sistem, proses untuk melebur tubuh saya ke alam semesta. Unsur tanah masuk unsur tanah, unsur api jadi api, unsur air jadi air, unsur udara jadi unsur udara. Dilebur lagi menjadi atom-atom. Ada argentum, ada aluminium, ada hidrargium, ada ferum, terus ada aurum. Nanti semua unsur-unsur mineral ini nyatu dengan bumi, diserap sama singkong, diserap sama kangkung, kangkung dimakan kuda, kangkung dimakan sapi, diserap oleh rumput, sapi dipotong dimakan manusia, kangkung juga dipotong dimakan manusia, jadi air mani lagi, menyatu lagi di rahim ibu, jadi lagi, terus begitu, luar biasa. Kalau kita sadar dengan siklus itu sebenarnya sederhana. Tidak perlu takut mati dan tidak perlu takut hidup. Orang yang takut mati, takut hidup sekarang itu sebenarnya karena belum mengerti tentang kematian dan kehidupan. Baik, tinggalkan kedua terompahmu, lepaskan kedua terompahmu. Apa berikutnya? Innaka bil wadil muqaddasi tua. Sesungguhnya kamu sedang berada di tempat suci tua. Di tempat suci tua. Jadi kapan Musa bisa sampai di tempat suci itu? Setelah beliau melepaskan kedua terompah. Itu sebabnya dalam tradisi Islam ada wudhu, ada sholat. Wudhu sebetulnya adalah perpisahan. Perpisahan yang sesungguhnya adalah melampaui dualitas. Justru kita memeluk dua-duanya. Ketika kita sudah bisa memeluk kegagalan dan keberhasilan dan keikhlasan yang sama. Memeluk orang baik dengan orang jahat dengan keikhlasan yang sama. Memeluk suka dan duka dengan keikhlasan yang sama. Itu tandanya kita sudah merdeka. Begitu sudah merdeka, berikutnya apa? Tidak lama kita akan bisa masuk di al-muqaddasi tua, masuk di tempat suci yang indah. Begitu kita menemukan tempat suci dalam diri, maka tidak ada satu tempat pun di luar yang tidak suci. Begitu menemukan kebahagiaan di dalam, tidak ada satu pun di luar yang bukan kegembiraan. Begitu menemukan diri sejati kita di dalam, semua yang di luar tidak ada lagi yang namanya musibah. Semua adalah berkah karena sudah dialiri pengetahuan. Baik,